warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua yang berangkat hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Siapa, Mbak? Alwi ya? Alwi. Gak masuk kenapa? Gak tahu Sakit. Pak. Sakit kayaknya. Ya, kita doakan semoga teman kalian bisa cepat sehat dan besok bisa berangkat kembali. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai pemiringan garis dan gradien. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Monggo Mas Hanif. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum saya membuka pembelajaran, saya punya peraturan. Oke. Jadi ketika saya mengucapkan kata spontan, kalian harus menjawab dengan kata uhui. Oke? Kita tes dulu. Spontan? Uhui. Oke, baiklah. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pemiringan garis atau gradien. Nah, ya, di sini saya mempunyai kata-kata, saya memetik dari sebuah ayat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi Allah itu niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi kalau kalian itu lebih pintar, derajat kalian pasti akan lebih tinggi. Lebih tinggi daripada saya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dan pendekatan CRT peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep gradien, kemudian menentukan gradien dari Y sama dengan MX plus C, dan terakhir menentukan gradien dari sebuah grafik. Ya, ada yang masih mengingat persamaan garis lurus itu apa? Persamaan garis lurus itu menggunakan tanda apa? Sama dengan? Sama dengan. Terus kemudian ada pangkatnya atau tidak variabelnya? Tidak. Pangkat 1. Iya, betul sekali. Jadi persamaan garis lurus itu menggunakan tanda sama dengan, kemudian memiliki variabel yang berpangkat 1. Kemudian di sini saya punya sebuah pengetahuan. Jadi ada batik Jelamperang dari Pekalongan adalah salah satu jenis batik yang berasal dari kota Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi batik Jelamperang itu mempunyai ciri khas jelamperang atau artinya berimpit-impit seperti itu, bunder-bunder atau saling bersebelahan. Kemudian ciri-ciri batik jelamperang yaitu pada motifnya yang terdiri dari pola-pola yang saling berimpit seperti tadi. Kemudian ini terinspirasi dari kain India dan kemudian diadaptasi oleh pengrajin batik dari Pekalongan. Jadi motif batik jelamperang juga memiliki motif yang miring seperti kemiringan garis. Nah, seperti ini. Ini kan miring-miring, seperti persamaan garis lurus. Jadi miring seperti itu. Terlihat jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya, jadi gradien atau kemiringan garis itu nilai kemiringan atau kecenderungan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y dengan komponen X. Nah, di sini kita menentukan gradien dari Y sama dengan MX plus C. Contohnya itu, misal di sini ada Y sama dengan 3X plus C. Jadi gradiennya itu yang M-nya. Jadi M-nya itu 3. Nah, misal kalau Y sama dengan min 2X plus 2, gradiennya kan min 2. Kalau saya punya Y sama dengan 2X plus 4, gradiennya berapa? 2. Pintar sekali tangan. Spontan? Oke, selanjutnya, nah menentukan gradien dari sebuah grafik. Nah di sini ada sebuah grafik. Jadi kemiringannya itu perbandingan antara perubahan panjang sisi tegak atau vertikal. Vertikal itu yang mana? Y atau X? Y. Kemudian perubahan panjang sisi pendatar atau horizontal. Horizontal itu yang mana? X. Yang tidur. Oke, X. Kemudian, nah ini di sini yang horizontal itu kan arahnya ke bawah.
ke bawah. Kalau ke bawah itu minus, kalau ke atas berarti Plus. plus. Nah, terus di sini ada yang mendatar atau x-nya itu kan ke arah kiri. Kalau ke kiri minus, berarti kalau ke kanan Plus. oke. Terus jadi kemiringannya itu m sama dengan perubahan sisi tegak jadi min 2. Terus perubahan sisi mendatarnya 1. Jadi hasilnya 2 plus sama dengan 2. 2. Terus kemudian di sini ada grafik juga. Nah, di sini berarti y-nya berapa? Y-nya 3. 3 ke bawah berarti plus atau minus? Minus. Minus. Alah, lewat. Nah, terus kemudian yang horizontal kan ke kiri berarti minus 2. Berarti gradiennya berapa? Negatif 3 per negatif 2. Iya, minta tepuk tangan buat Mas Jeffrey. Oke, baiklah. Saatnya kalian berkelompok. Jadi kelompoknya sesuai tes diagnostik yang telah kita lakukan kemarin. Silakan kalau yang mau bertanya. Tanya Pak. Spontan. Oke, baiklah. Nah, di sini apa yang kalian bingungkan? Kalau di sini kita udah mulai mengerjakan ya Pak ya. Kita buat grafiknya dulu, terus titiknya buat garisnya. Lalu menentukan persamaannya. Persamaan. Ya. Ini kan cari gradien, Ya. jadi tinggal dimasukkan saja. Nah, kalau kayak gini diberikan. Kalau seperti ini sudah benar. Dan di sini kan ke bawah berarti Iya. minus. Ya. Nah, terus ini ke kiri Juga minus ya. hasilnya berarti 1. nah, terus yang soal kedua kalau ada persamaan y sama dengan 4 Iya. dan 3x Cari berarti gradiennya. berapa? Min 3. Iya, Koefisien ada dari tiga. x. Pinter. Itu Pak. Iya, betul. Spontan. Oke, kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Kita masih bingung Pak nih Pak. Yang positif negatif itu gimana ya Pak ya? Nah, kalau positif itu yang bagian mendatar itu yang ke arah kanan. Ke kanan. Nah, terus kemudian kalau ke arah kiri berarti negatif. Negatif. Terus ya kalau ini berarti karena ke bawah dia negatif. Iya, Ini negatif. negatif. Negatif berapa? Ini kan dari 8 ke 4 berarti negatif 4. Iya, betul. Oke, terus untuk yang X-nya ini berapa ini? Ini dari 2 ke dari 6 ke Dari 4 ke 2 berarti Ke kiri. 4 ke kiri negatif 4. 4. Nah, terus kalau gradiennya tadi rumusnya kan perubahan Vertikal. Y ya. Iya. X. Yang Iya. x ya. Yang perubahan y-nya berapa? Negatif Negatif 4. 4. Terus X-nya negatif 4. Negatif Iya. 4. Bagi negatif 4. Hasilnya Positif 1. positif 1. Terus kemudian yang soal nomor 2 bisa? Kalau ini bisa Pak, bisa. Bisa. Ya. Jadi gradiennya itu yang apanya? Koefisien. Ya. Ini Balik tiga nggak itu. apa-apa ya Pak ya? Tiga itu berarti Pak. Kan kalau tadi kan yang ini di depan Pak yang ada itu. Ini Iya. di kanan nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini tak taruh belakang karena negatif. Oh, gitu. Iya iya iya. Oh, negatifnya ikut yang belakang itu Pak. Iya. Oh. Kalau ditaruh di depan nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Sama aja berarti ya. Sama aja. Sudah Pak. Oke, oke, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, terima Oke, kelompok 3 ada yang menanyakan? Bingung Pak. Iya Pak, kita masih bingung Pak. Dari mananya? Dari Awal. Tadi rumus gradiennya apa? Perubahan vertikal Y dibagi. bagi yang horizontal X. Nah, terus kemudian dari grafiknya tadi yang di soal perubahan yang vertikalnya itu berapa? Tadi kan dari ke arah atas ke Atas ke bawah berarti negatif atau positif? positif. Kalau ke arah bawah itu berarti Negatif ya Pak. Iya. Oh, Negatif. Kalau ke arah atas berarti Positif. nah, terus dari ke arah kanan berarti positif atau negatif? Kalau kanan Jadi kanan positif, kalau ke kiri Kiri berarti negatif.
di soal ini. Kalau misal dari ke arah atas ke bawah berarti positif atau negatif? Negatif. Negatif berapa? Dari 8 ke 4. 1, 2, 3, 4. Negatif 4. Terus dari sini, dari ke arah kanan ke kiri berarti negatif atau positif? Negatif. Negatif. Dari 6 ke 2 berarti negatif berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Nah, tadi kan udah ketemu negatif 4 sama negatif 4. Kalau dimasukkan ke rumus, perubahan Y berapa tadi? Negatif 4. Nah, kalau perubahan X-nya Negatif terus 4. berarti negatif 4 dibagi negatif 4 Bisa 1. bukan dong. Kan kalau ada negatif dibagi negatif hasilnya apa? Oh, positif. Iya, Oh, positif. berarti satu Berarti itu. satu. Oh, Satu. Oke, soal nomor 2 kan Y Y sama dengan sama dengan 4 min 4 min 3 Nah, terus kalau yang rumus tadi ada Y sama dengan MX plus C, M-nya gradiennya itu berarti koefisien X-nya. X-nya. Berarti kalau 4 min 3X berarti gradiennya berapa? 4. 3. 4 di depan. Bukan 3. Nah, di sini kan ada Negatifnya, negatif. Bu. Iya, X-nya. Tapi kan di sini ada negatif. Kalau ada negatif itu dimasukkan juga. Berarti Berarti negatif 3. Ikut juga ya, Pak? ikut juga. Belum Nilai tiga. Iya, kalau bahasa Jawanya nilai. Nemplek. Nemplek. Bukan nemplek. Ini kan bisa ada frasi. Oh, Iya, seperti itu. Jadi M-nya negatif 3. 3. Sudah Pak. Ini ya Bapak. Ini paham, Mbak. Nah, Terima kasih lah. sama-sama. Berjalan. Silakan. Kalau ada yang mau masuk, kalau nggak ada saya tunjuk. Ini Pak dari kelompok 1 Pak, ada yang mau maju. Siapa? Mas Hanif. Ya silakan maju ke depan, Mas Andi. Oh, Hanif. Silakan dipresentasikan ke teman kalian. Ya, baik. Tadi nomor 1 itu kita memiliki garis dengan 8 ke untuk yang vertikalnya 8 ke 4 karena turun berarti perubahan Y-nya itu min 4. Kemudian yang kedua dari X-nya dari 6 ke 2 karena turun berarti min 4 sehingga karena ke kiri maka dia negatif sehingga menjadi min 4 sehingga gradiennya adalah M sama dengan perubahan Y dibagi perubahan X sama dengan min 4 dibagi min 4 sama dengan 1. Kemudian untuk soal yang kedua kita memiliki persamaan Y sama dengan 4 min 3X. Gradiennya adalah koefisien dari X yaitu min 3. Iya. Tepuk tangan buat Mas. Spontan. Oke, baiklah. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan, Pak. Spontan, Mbak. Seperti itu. Jadi spontan. Iya. Baiklah. Semoga kalian tetap senang dengan pembelajaran saya. Oke, jadi kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kali ini? Rumus gradien tadi apa? Y sama dengan M plus C. Perubahan Y dibagi perubahan X, Pak. Nah, kalau ada persamaan Y sama dengan MX plus C berarti Dari gradiennya koefisien dari variabel X. iya, pintar sekali. Akan saya lanjutkan. Nah, di sini ada kuis, silakan dikerjakan dalam 5 menit. Carilah gradien dari motif batik jelambatan tersebut. Nah, ini sudah saya kasih garis bantu. Silakan dikerjakan. Sebenarnya apa sebenarnya? Pak mau tanya Pak, itu berarti dari
jarak pusat lingkaran satu ke berikutnya itu dihitung satu-satuan ya Pak? Iya, seperti itu. Oh iya ya Pak. Jadi kalau misal turun ya tetap dihitung 1, negatif 1. Iya. Kalau misal ke kiri berarti negatif 1 juga. Kalau Iya. ke kiri 1 seperti itu. Ya Pak, makasih. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah dipakai. Silakan dikumpulkan ke depan. Iya Pak. Iya. Ya, terima kasih Mas Musbah. Oke, jangan lupa besok kalian akan mempelajari mengenai gradien. Tapi gradien dari Y sama dengan E. Dari AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya seperti itu. Dicari gradiennya. Kemudian ya sebelum saya tutup silahkan mimpin doa ketua kelas. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi